Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak. Sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu." Maka terdengarlah suara dari surga, "Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi." Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, "Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Nabi Yeremia berbicara tentang perjanjian lama dan perjanjian baru, tentang hidup yang lama dan hidup yang dibaharui. Perjanjian lama adalah kesepakatan Tuhan dengan umat Israel yang dipatrikan dalam 2 loh batu di atas gunung Sinai. Dan hal itu perlu diakhiri. Seperti dikatakan oleh Tuhan sendiri, perjanjian lama itu sudah diingkari oleh umat Israel dan menjadi batal karena ketidakkonsekwenan. Barangkali karena hukum itu tergores di batu, maka lama-kelamaan menjadi tidak jelas, terkikis oleh kekuatan alam, dan akhirnya tidak terbaca. Tuhan merasa perlu mengadakan pembaharuan. Yang lama perlu diakhiri, dikubur, atau bahkan dimatikan. Dalam proses pembaharuan, kematian sesuatu yang lama itu menjadi sesuatu yang perlu, yang penting dan urgen. Proyek pembaharuan Allah akan umat Israel dilaksanakan dengan menaruh Taurat dalam batin, menuliskannya dalam hati, seperti dikatakan dalam Yeremia 31. Batu perlu diganti dengan hati, dan hukum tidak lagi hanya bersifat lahiriah, tetapi harus batiniah. Memulai sesuatu yang baru memerlukan sebuah terobosan yang nyata, bahkan sebuah pemutusan total dari yang lama, sebuah metanoia, pembalikan total. Tuntutan ini memang tidak mudah, karena harus ada yang dikorbankan. Minimal harus ada kemauan berkorban dari mereka yang memerlukan pembaharuan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Yesus adalah wujud tertinggi dari proyek pembaharuan hidup manusia. Dia memulai dengan event inkarnasi,
ketika dia mau menjadi manusia dan hidup sebagai salah seorang dari manusia. Penginkarnasian itu pun disempurnakan dengan peniadaan total eksistensinya sebagai manusia dengan menjadi mati. Namun kematiannya bukanlah kematian yang diikuti dengan pembusukan, melainkan kematian biji gandum yang jatuh dan dikubur dalam tanah, mati, lalu bertumbuh, berkembang, dan berbuah. Yesus memang mati karena kemauan Allah dan karena pilihannya. Namun kematiannya digambarkannya dengan kematian biji gandum, yang jika tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, dia tetap satu biji saja. Tetapi jika mati, akan menghasilkan banyak buah. Yohanes 12 ayat 24. Maka kematian Yesus adalah sesuatu yang perlu terjadi, sebab justru dengan demikian, seperti dikatakan dalam Yohanes 12 ayat 33, dia dapat menarik semua orang datang kepadanya. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kematian Yesus adalah sebuah pemisahan. Dengan mati, Yesus menandai kematian musim yang lama, yaitu musim dosa yang telah dimulai sejak kenekatan Adam dan Hawa melanggar perintah Sang Pencipta. Kematian Yesus memulai sesuatu yang baru, yang disimbolkan dengan terbelahnya tabir bait Allah dari atas sampai ke bawah, seperti dikatakan dalam Markus 15 ayat 38. Yesus mati, dan inilah pengorbanan yang menakjubkan. Namun dengan pengorbanan ini, terciptalah musim baru kehidupan manusia, yaitu suatu kehidupan yang berahmat. Sesungguhnya, saudara-saudari, paradigma mati dan hidup adalah sebuah kenyataan hidup manusia sehari-hari, jika melihatnya dalam konteks pembaruan hidup yang memang harus terjadi secara terus-menerus. Kita dapat mengamati apa yang terjadi dalam konteks kemajuan zaman. Dengan mengakhiri suatu tradisi lama dalam bidang seni, musik, literatur, dan ilmu pengetahuan, maka lahirlah suatu aliran yang baru, yang lebih kontemporer dan menyegarkan. Dengan mengakhiri sistem transportasi lama yang menggunakan keledai dan kuda, maka lahirlah sistem transportasi baru, di mana orang dapat bepergian dengan mobil, kereta api, dan pesawat terbang. Dengan berakhirnya sistem penyampaian berita dengan menggunakan burung merpati, lahirlah zaman baru yang ditandai dengan telepon dan telegram. Dan dengan teknologi informasi terbaru sekarang ini, orang cukup memenjet-menjet tombol HP untuk menanyakan apakah anaknya yang sedang berada di Jakarta sudah makan atau belum. Tradisi sunat Yahudi dianggap Paulus sebagai sesuatu yang lama dan perlu mati. Dan lahirlah pembaptisan sebagai akses utama untuk menjadi pengikut Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kematian pun harus juga terjadi dalam hidup pribadi seseorang bila ingin hidup segar, up to date, gembira, dan dinamis. Kebiasaan makan enak di restoran terkenal
berbelanja tanpa batas, mempercantik diri supaya tampil gaya, bisa dihentikan agar hidup menjadi normal dan tenang. Banyak orang berpikir bahwa dia akan bahagia jika dia membahagiakan dirinya sendiri, sehingga dia hidup boros dan memanjakan tubuh dan dirinya tanpa batas. Dalam kenyataannya, orang yang hanya berusaha menyenangkan dirinya sendiri sering menemukan dirinya kosong, hatinya kering, pikirannya dan lidahnya beku dan keluh, apalagi jiwanya. Memberi kepada orang lain sering dialami sebagai pekerjaan yang berat dan menyusahkan serta merugikan, dan hasilnya dia pelit kepada sesama dan juga pelit kepada Allah. Lagi pula orang cenderung memberikan kepada orang lain dari kelebihannya dan bukan dari hatinya, apalagi memberikan dirinya. Kita tidak sadar, saudara-saudari, bahwa kita memberikan sangat sedikit kepada Allah jika apa yang kita berikan adalah bagian dari milik kita. Namun jika kita memberikan kemauan sendiri, maka kita memberikan seluruh diri kita. Dan hanya dengan memberikan diri sendirilah maka kita sungguh-sungguh hidup. Saudara-saudari yang terkasih, pertobatan berarti bukanlah memberi sedekah material kepada orang lain dan kepada Allah, tetapi memberikan diri sendiri, memberikan hati, kemauan, pikiran, concern, memberikan solidaritas. Itulah pengorbanan yang benar. Pertobatan adalah menerima bahwa Allah telah menorehkan rohnya di dalam hati kita, dan bukan lagi di dalam peraturan-peraturan yang tercantum di buku-buku di luar diri kita. Dengan kebijakan batiniah, kita akan mampu mendeteksi berbagai musim lama dalam hidup kita, dan kita mau beranjak ke musim baru kehidupan dengan mati bagi kebiasaan lama itu, lalu bertumbuh dalam kebiasaan baru yang menyenangkan Allah dan sesama. Kita perlu menjadi orang rohani yang menimba segala kebijakan dari dalam hati kita yang sudah ditulisi oleh Roh Allah. Bagaikan biji gandum, kita perlu terlebih dahulu mati untuk bertumbuh menjadi manusia pembaharu yang dinamis. Amin.